Jadi tandanya itu adalah bercahaya orang yang di sorga, kusut, keruh mukanya orang yang di neraka. Wallahu a'lam. Baik, yang penting. Wa nadaw ashabal jannah an salamun alaikum. Mereka berseru kepada penghuni sorga, sejahteralah kalian. Salam. Selamat sejahteralah kalian. Walam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka ini yang ada di atas belum bisa masuk. Padahal mereka kepingin sekali masuk. Pastilah ya, kepingin masuk ya. Okay. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashab nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Kalau dialihkan pandangannya orang yang di atas ini tadi ke penghuni neraka, kita garis bawahi, dialihkan pandangannya. Kalau dialihkan itu ada yang mengalihkan atau tidak? Kalau saya membalik ke belakang, itu berarti saya yang membalikkan leher saya. Kalau dialihkan, saya ada orang yang mendorong saya. Sebenarnya mereka tidak mau lihat itu neraka. Takut. Jadi dialihkan, dialihkan pandangannya ke sana. Iya kan? Karena lihat itu boleh jadi melihat pertama kali sudah dia tidak sanggup lihat. Maka lihat beneran tuh. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashaban nar qalu. Mereka terus berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalim. Ya doa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah jangan jadikan kami masuk bersama kelompok itu. Ini yang berada di atas itu. Wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Ini orang-orang yang ada di a'raf, yang di atas ini berteriak lagi. Ma aghna ankum jam'ukum. Apakah berguna apa yang kamu himpun dulu di dunia? Apa gunanya himpunan kamu? Atau tidak ada gunanya apa yang kamu himpun? Apa sih yang dia himpun? Harta. Kedudukan. Ya. Apalagi harta, pengikut. Berguna enggak itu? Tidak ada yang berguna. Ma'aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan keangkuhan kamu itu tidak ada gunanya. Dulu kamu angkuh, tidak mau lihat ini, tidak mau lihat itu. Oke. Ahaulai aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah orang-orang itu yang ada di sorga sekarang, yang kamu dulu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada mereka itulah dikatakan silahkan masuk sorga. Tidak ada rasa takut bagi kamu dan kamu juga tidak akan bersedih hati. Itu yang masuk sorga. Yang dulu dilecehkan. Yang dulu dikatakan apa itu, tidak tahu ini, tidak tahu itu. Oke. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Penghuni neraka berteriak kepada penghuni sorga. Afidu alaina. Afidu itu artinya curahkan. Kalau saya berkata curahkan itu dari atas. Curahkan. Curahkan itu berarti banyak. Curahkan kepada kami sedikit air. Curahkan kok sedikit. Coba lihat. Dicurahkan banyak, yang kami terima cuma sedikit. Kenapa? Panas. Air menguap di jalan. Curahkan kepada air kami air yang banyak, itu hanya sampai kepada kami sedikit. Afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Atau apa saja yang dikasih Tuhan kepada kamu. Rezeki yang dikasih. Apa saja. Air kayak roti kayak apa kayak. Pokoknya sedikit. Karena pasti yang kamu dapatkan itu baik. Oke. Qalu, ini penghuni sorga berkata, Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan itu terhadap orang kafir. Kita lanjutkan nanti.
Sebelum sesi tanya jawab, tentunya ibu-ibu sudah penasaran semua. Untuk sabar sedikit, pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Sebelum saya berikan kesempatan pada ibu-ibu juga Bapak untuk bertanya, Pak silakan berikan uraian terlebih dahulu. Baik, kita tadi berhenti bahwa mereka minta dicurahkan air, diberi rezeki. Terus orang-orang penghuni sorga itu menjawab, Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Tuhan mengharamkan itu untuk orang-orang kafir. Sebenarnya mengharamkan di sini bukan berarti haram seperti apa yang kita ketahui di kehidupan dunia ini. Haram di kehidupan dunia itu adalah ketetapan Tuhan yang apabila dilakukan itu dosa. Di akhirat sudah tidak ada dosa, tidak ada pahala. Sudah tidak ada kewajiban. Jadi haramahuma di sini artinya Tuhan mencegah itu. Nah, ayat ini sebelumnya kita pernah berbicara bahwa kalau penghuni sorga itu dendam di dalam hatinya sudah tidak ada. Iri hati sudah tidak ada. Nah, ucapan mereka ini menggambarkan bahwa sebenarnya mereka kami ini mau kasih kamu itu. Tapi Tuhan cegah kami. Kami itu tidak dendam sama kamu. Dendam tidak ada lagi walaupun terhadap musuh Anda. Ya toh, itu di sorga nanti. Nah, orang-orang kafir itu Allah mencegah memberikan itu kepada orang-orang kafir, baru dia jelaskan yang menjadikan agama mereka sebagai kelengahan dan permainan. Jangan pernah menjadikan agama bahan kelengahan, jangan juga jadikan dia bahan permainan. Ini biasa kita tidak sadar. Kita saja biasa mungkin lihat di TV ya. Orang berdakwah kok membuat orang tertawa. Ya, tertawa untuk memberikan kesegaran tidak terlarang. Tapi kalau sepanjang waktu ketawa terus, itu nggak benar. Itu bisa berarti menjadikan agama sebagai permainan. Ya, sekali lagi saya katakan, suksesnya dakwah itu bukan karena banyaknya orang ketawa atau menangis. Dakwah itu sukses kalau tambah pengetahuan Anda, tambah kesadaran Anda. Nah, ini dikatakan itu orang-orang yang tidak akan menjadikan agama sebagai sesuatu hal yang melengahkan mereka, menjadikannya permainan, yang terpengaruh, terperdaya oleh kehidupan dunia. Pada hari ini, saat ini, kami lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan kami dulu. Maksudnya lupa, Allah lupa, itu artinya tinggalkan. Karena sesuatu yang dilupakan itu ditinggalkan. Ya, Allah tidak lupa. Mereka meninggalkan ajaran agama, maka Allah juga meninggalkan mereka. Itu disebabkan karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ini gitu. Silakan yang mau bertanya. Silakan, saya persilakan kepada Ibu, Bapak untuk bertanya. Silakan Ibu yang berada di depan. Adakah cara lain untuk meyakinkan kita selain dengan ayat qauliyah bahwa kehidupan di akhirat itu akan ada? Sekian. Baik, terima kasih Ibu. Bagus. Banyak yang lain. Yang pertama dulu kita bisa tanya hati kita, terlepas ada ayat atau tidak. Kita bisa tanya hati kita. Kita mendambakan keadilan atau tidak? Kita mendambakan keadilan. Oke. Di dunia ini keadilan sempurna sudah ada atau belum? Belum. Ya, masih banyak orang jahat bebas ya. Masih banyak orang baik di penjara. Nah, apa tidak ada keadilan itu? Kita mendambakannya.
Jadi terlepas ada ayat menjelaskan ada akhirat, ada sorga, ada neraka. Naluri manusia mendambakan keadilan. Dan karena keadilan tidak sempurna di dunia, maka kita harus berkata, yang Maha Kuasa itu pasti menyiapkan satu hari di mana dia beri pembalasan. Hari itu bukan di dunia. Itu salah satu bukti. Nah, Allah juga menyatakan begini dalam konteks menjelaskan tentang keniscayaan kiamat. Banyak ayat dia bilang begini. Lihat tumbuhan ini ada benihnya atau tidak? Ada benihnya. Benihnya ditanam, ya. Datang air hujan, tumbuh. Setelah sekian lama dia tumbuh, berbuah dan lain-lain sebagainya. Manusia juga begitu. Dia sudah masuk di tanah, dikubur. Ya. Bisa enggak dia tumbuh lagi? Harus bisa. Bisa. Anda lihat ini tumbuhan. Di tanah yang gersang. Ada benihnya. Kita itu manusia, kalau di dalam kubur tidak hancur semua. Ada yang dinamai tulang ekor. Ya kan? Itu masih ada. Nah, itu yang tumbuh jadi manusia lagi. Jadi sebenarnya banyak sekali contoh-contoh uraian-uraian yang bisa membuktikan bahwa ada hari kemudian. Itu sebabnya semua agama percaya bahwa ada hari kemudian. Saya kira agama percaya. Iya, itu syarat keberagamaan percaya bahwa pasti Tuhan menciptakan suatu waktu untuk menerapkan keadilan bagi semuanya. Karena keadilan sempurna itu tidak akan didapatkan di dunia ini. Karena keadilan sempurna tidak didapatkan. Baiklah, silakan bagi yang ingin bertanya, Bapak, silakan. Begini Pak Ustaz, ada orang tua yang menghalangi seorang anak gadisnya